Bu, Ya, ada apa Kak Febi? ini Bu, apa Ibu hari ini sibuk? Enggak, ya, ada bisa dibantu. Begini Bu, Febi mau melaporkan ada pasien kita di ruangan Sakura yang bernama Tuan Ade dengan umur 64 tahun dengan diagnosa medis sepsis et causa CAP plus gagal nafas. Pasien Ade udah hari rawatan ke-7 Bu, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Itu sudah itu yang pasien total care yang tingkat ketergantungannya ya kemarin itu ya. Pasien total care. Udah berapa hari? Sudah 7 hari perawatan Bu. 7 hari rawatan. Intervensinya tuh diagnosanya apa tuh awalnya? Diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif sama resiko ketidakseimbangan nutrisi. Misalnya jalan nafas tidak efektif, berarti udah dilakukan dong. Itu batu efektif. Sudah dari hari rawat pertama? Ya, sudah berarti belum efektif. Dan sampai sekarang pasien masih mengatakan sesak nafas dan batuknya juga berdahak. Masih sesak? Iya, masih dengan RR 28 kali per menit Bu. Dan suara nafas masih rongki. Untuk terapi yang sudah diberikan nebu acetylcysteine, tapi pasien masih merasa sesak dan ada batuk berdahaknya Bu. Jadi rencananya pasien Tuan Ade mau Febi angkatkan untuk RDK hari ini Bu. Bagaimana Bu? RDK ya? Iya, ini datanya. Oke, saya lihat dulu ya Febi. Tuan Ade yang total kemarin ya. Udah diberikan acetylcysteine. Selain acetylcysteine ada lagi nggak untuk nebunya? Masih ada Bu, masih. Oh ini ya, Combifen ini. Combifen ya? Ya. Oke. Jadi rencananya mau DRK ya sekarang Febi. Oke, kebetulan juga saya lagi nggak ada pertemuan, nggak ada rapat juga, jadi bisa dilakukan DRK sekarang. Febi bersama anggota gitu nanti kumpulkan ya, tim dari tim A, tim B gitu, persiapkan aja untuk DRK nanti. Kalau udah selesai nanti silahkan hubungi saya lagi DRK-nya. Kira-kira itu jam berapa DRK-nya? Jam 11 nanti. Jam 11 nanti. Oke, sekarang 9.30. Mungkin ada waktu 11 ya? Ya, jam 11. 1,5 jam lagi ya. Berarti bisa dipersiapkan kan? Bisa Bu. Oke. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada pagi hari ini saya sebagai moderator dihubungi oleh Karu dan perawat Febi bahwasanya kita akan melakukan DRK pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kasus yang akan kita diskusikan, ada baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Karu kita. Pada Karu Balkis Kisti, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Dina yang sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada rekan-rekan semua atas waktu dan kesempatannya hadir mengikuti DRK kita di kesempatan kali ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Di sini kita akan melakukan DRK itu diskusi refleksi kasus ya. Kembali lagi, apa sih fungsinya diskusi refleksi kasus ini ya? Di DRK ini ya kita memecahkan suatu isu, suatu masalah, bagaimana sih tanggapan dari perawat yang lain, kayak merefleksikan pengalaman keperawatan yang lain dalam memberikan asuhan keperawatan, namun tetap mengacu pada standar yang sudah ditetapkan. Jadi isu itu kita diskusikan, masalah yang ditemukan tuh kita diskusikan bersama-sama dari bedah dan non bedah. Mungkin nanti perawat yang lain bisa memberikan merefleksikan lah ya, apa sih yang pernah dia temukan, apakah nanti perawat Rida pernah menemukan hal yang serupa, jadi Rida bisa
memberikan solusinya, merefleksikan seperti itu. Jadi sekarang itu ada di tim Feby itu di non bedah ya, pasiennya atas nama Tuan A. Tuan A itu dia total care di HCU sekarang ya, dengan gagal nafas, sepsis atas indikasi CAP. Itu untuk isu yang kita dapatkan itu seperti yang Feby sudah sampaikan ke saya sebelumnya, itu pasiennya sudah di rawatan yang ke-7, namun tidak ada perubahan ya, padahal untuk intervensi sudah maksimal diberikan oleh tenaga perawat, cuma masih belum menunjukkan perkembangan yang baik. Jadi untuk saat ini saya persilahkan kepada rekan-rekan semua mendiskusikan bagaimana saran-sarannya. Nanti dari bedah ini ada timbal baliknya ya, memberikan saran itu pada Feby beserta anggotanya bagaimana solusi dalam menyelesaikan menyelesaikan isu ini, masalah ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Dina. Terima kasih. Baiklah Karu, terima kasih atas sarannya. Untuk tidak memperpanjang waktu kita, baiklah sekarang kita akan mendengarkan penjelasan kasus pasiennya dari perawat Feby kepada Feby, disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk diskusi refleksi kasus kita pada hari ini, kita mengambil kasus yaitu pada pasien Tuan A dengan diagnosa sepsis, adkosa, CAP, dan gagal nafas. Untuk pasien sudah hari rawatan ke-7, dan pasien dengan keluhan yang dirasakan yaitu sesak nafas, batuk berdahak, dan tingkat ketergantungan pasien yaitu total care. Selain itu pasien juga merasakan mual muntah. Terapi yang sudah diberikan pada saat ini yaitu omeprazol omeprazol IV diganti dengan omeprazol 1x1, dan pasien terpasang NRM, nebuacetilcysteine, dan ondansetron. Untuk terapi untuk kasus yang pada saat ini, pasien sudah rawatan ke-7, namun pasien tidak menunjukkan perubahan yang signifikan pada pola nafasnya, dan sputum pada jalan nafas pasien tak kunjung berkurang. Padahal pasien sudah mendapatkan terapi nebuacetilcysteine dengan terapi lanjutan yang diberikan yaitu fisioterapi dada, chest ekspansi, dan breathing exercise, dan mengajarkan pasien batuk efektif. Tetapi pasien sudah diberikan intervensi dalam melancarkan jalan nafas, namun pasien tampak masih belum bisa melakukannya, dan dari perawat juga sudah mendorong pasien untuk dan memotivasi pasien untuk terus-menerus melakukan batuk efektif saat untuk mengeluarkan dahak. Namun pasien sering tidak mengikuti anjuran dari perawat. Oleh karena itu, untuk refleksi kasus saat ini diminta untuk teman-teman memberikan rencana tindak lanjut bagaimana sebaiknya yang akan dilakukan pada pasien AD. Gitu. Terima kasih moderator. Baiklah, sebelum saya menanyakan tentang pendapat dari perawat bedah Almeda, ingin menanyakan untuk implementasi hari ini apakah ada yang sudah jalan? Untuk implementasi yang sudah dilakukan, yang untuk hari ini untuk saja, hari ini. ya tidak bentrok nanti sama itu. Belum ada dilakukan hari ini. Berarti belum ada implementasi yang diberikan. Baiklah, itu penjelasan dari perawat Feby. Dari ruangan bedah, apakah ada saran untuk kasus Feby ini? Izin, ketika
mungkin untuk rencana tindak lanjut yang mungkin nantinya akan diberikan. Mungkin saran dari itu nantinya karena pasien masih mengalami sesak napas karena adanya sputum di jalan nafasnya, mungkin bisa kita lakukan lanjutkan terapi nebulizer dengan N-acetylcysteine. Terus untuk untuk sesak nafasnya mungkin kita bisa lakukan fisioterapi dada dan juga selain itu untuk mengatur posisi dari pasiennya, itu posisi smart folder. Mungkin itu saran dari Eva. Dikembalikan kepada Eva. Oh baiklah, terima kasih sarannya Eva. Selanjutnya dari perawat non bedah, apakah ada saran untuk pasien TB ini? Baiklah, saya mewakili dari non bedah ingin memberikan beberapa saran. Mungkin tadi pasiennya bilang dia mau melakukan batuk efektif ya. Perawat sudah memberikan edukasi, sudah menganjurkan untuk batuk efektif. Tapi dia tidak mau. Tapi pasien kadang menolak untuk batuk. Menolak, nggak mau dia. Karena tidak nyaman dan tidak bisa, karena pasien merasa lemah katanya. Mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga apa itu pentingnya kita melakukan batuk efektif. Ya mungkin itu edukasi ya pengajaran. Kalian mengajarkan ya. Iya, mengajarkan gimana batuk efektif. Apakah ada tambahan lain dari non bedah? Kalau dari saya sih, kita gimana caranya untuk bikin pasien itu menjadi trust sama kita, dengan mungkin komunikasi kita yang terapeutik, dan mungkin nggak harus komunikasi kita singkat aja tapi jelas step by stepnya, sehingga mereka juga kita kasih pemahaman yang mereka bisa paham dengan bahasa-bahasa yang mudah dan sederhana, sehingga ada rasa percaya dan mereka juga paham apa yang kita komunikasikan ke pasien dan keluarga, terutama keluarga sih. Kadang kan kita di saat kita lagi ke pasien yang lain, keluarga adalah salah satu perpanjangan tangan kita kan, sehingga memang kita juga harus memotivasi keluarga untuk keluarga memotivasi pasien juga, itu sih. Apakah ada tambahan lain? Mungkin tambahannya dari Eva itu karena dia masih sesak nafas, mungkin kayaknya harus ditingkatin terapi oksigennya dari mungkin NRM-nya harus ditingkatin lagi. Dia berapa maksimalnya? Dia kan dapatnya 15 liter, 15 liter, mungkin harus ditingkatin lagi. Mungkin harus kita tanyakan lagi dengan kolaborasi dengan dokter berapa yang harus ditingkatin untuk terapi oksigen yang akan diberikan. Apakah ada saran yang lain? Cukup. Mungkin itulah saran dari perawat bedah dalam bedah. Diharapkan Imah dapat mengolah lagi bagaimana saran-saran yang telah diberikan oleh rekan-rekan yang lain. Selanjutnya itu dari Karu, apakah ada masukan untuk pasien TB? Baik, terima kasih Dina. Mungkin sejauh ini itu ya sangat bagus sekali gitu, diskusi saran-saran dari rekan-rekan semua sangat bagus, dari Syarifah ya tentang lakukan nebulizer dengan terapi acetylcysteine tadi ya dari Syarifah. Itu mungkin saya hanya menambahkan sedikit, itu ini karena udah hari ke-7 ya, hari ke-7 pasien nggak ada perubahan sedikit pun, atau apa sedikit lah perubahannya, kalau bisa dibilang nggak ada perubahan nih. Apalagi pasien dengan total care, dia di HCU, terus keluarga juga mungkin ini psikologisnya bisa dia terganggu. Karena mungkin untuk lebih diperhatikan lagi, pertahankan tindakan perawat yang untuk nebulizer acetylcysteine ini. Karena apa? Biasanya orang umumnya ini untuk pemberian terapi acetylcysteine ini orang banyak penolakan.
Iya. dari sebelum-sebelumnya ya. Kenapa dia asap dari asetesis ini bau gitu kan, terus kok saya makin itu loh Bu perawat, semakin sesak, semakin dahak saya semakin makin banyak. Nah sebenarnya itu dia fungsi dari efek dari asetesis ini, dia mengencerkan dahak yang dahak di saluran pernafasan itu, sehingga dia lebih encer, yang memang terasa lebih banyak. Nah itu pentingnya dia harus membatukan batu efektif, membatukan dahak itu. Terus ditambah lagi dengan asapnya yang bau kan. Jadi memang seperti kata Anissa Mirda tadi, Mbak Anissa, kita harus mengedukasi, memotivasi. Mungkin sekali dua kali dia nggak bisa, belum paham ya, tapi kita tetap semangat gitu, jangan patah arang lah, memberikan motivasi kepada pasien juga keluarga. Harus kita berikan pengertian gitu, mereka harus tahu dulu kenapa sih kita berikan obat ini gitu ya. Juga betul seperti kata perawat Ria tadi, kembali lagi dengan komunikasi kita terapeutik, membentuk trust, hubungan saling percaya gitu ya, hubungan saling percaya antar perawat, tenaga kesehatan dengan pasien, sehingga asuhan yang diberikan pun berjalan lancar. Mereka jadi paham ya, kenapa sih diberikan kepada mereka tindakan seperti ini gitu kan, nggak ada yang bertanya-tanya. Mereka nggak paham, oh ini loh efeknya memang seperti ini, efek dari tindakan ini. Jadi bagaimana tindakan kita selanjutnya, karena dia contoh tadi kan asetesis itu efeknya memang meningkatkan sputum, jadi kita harus membatukannya. Selain itu batu efektif, betul fisioterapi dada itu kan bisa dilakukan oleh keluarga ya, kita edukasi keluarga, ajarkan caranya juga, jadi pasien nggak membatukan sendiri, mungkin ada dorongan dari keluarga itu ya. Mungkin itu sih tambahan sedikit dari saya sejauh ini. Memang ini saran-saran ini memang menjadi saran yang memang paling efektif ya, sesuai dengan standar keperawatan. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Karu atas saran dan masukannya. Selanjutnya itu untuk perawat Feby diharapkan dapat mengambil semua saran dan mengolahnya kembali, tidak langsung dimasukkan, dicocokkan kembali dengan kondisi pasiennya. Soal tadi ada saran dari Iva, itu kolaborasi lagi dengan dokter tentang oksigennya, apakah perlu ditingkatkan lagi atau tidak. Terus nanti apakah ada penambahan obat, dikarenakan juga tidak ada peningkatan atau membaik kondisi pasien, padahal sudah 7 hari perawatan ya. Apa ada tambahan lagi? Cukup. Baiklah, sepertinya pada pagi hari ini untuk DRK-nya bisa kita selesaikan. Terima kasih atas waktunya kepada perawat dari ruangan non bedah, beserta Karu. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat membuahkan hasil sehingga kondisi pasiennya bisa lebih membaik lagi. Amin. Sekian dari saya sebagai moderator diskusi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa protokol 3M-nya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.